Tangisan di balik tenda sirkus. Kisah pilu seorang pemain yang disiksa majikan. Di balik tawa penonton, tepuk tangan meriah dan gemerlap lampu pertunjukan, ada satu kisah yang tak terlihat tentang seorang pemain sirkus muda yang menangis setiap malam karena luka yang ia sembunyikan. Namanya Rio. Ia lahir dari keluarga miskin di pinggiran kota di Jawa Barat. Ayahnya adalah tukang kayu, sementara ibunya adalah buruh cuci. Sejak kecil, Rio tumbuh menjadi anak yang suka melompat-lompat, berguling, dan meniru akrobat yang sering ia lihat di TV milik tetangganya. Suatu hari, rombongan sirkus keliling datang ke kampungnya. Rio terpana. Ia melihat langsung dan mendekati salah satu pelatih, dan Rio mengatakan bahwa ia ingin ikut menjadi pemain sirkus. Sang pelatih ketika melihat Rio tersenyum bangga. Pelatih itu mengatakan bahwa Rio bisa untuk menjadi pemain sirkus dengan catatan harus menjadi anak yang penurut, dan ia dijanjikan akan mendapatkan gaji yang sangat besar. Namun, Rio harus ikut bersamanya untuk mendapatkan pelatihan di tempat kerjanya. Maka saat itu juga Rio pergi tanpa pamit kepada orang tuanya. Ia pergi mengikuti jejak sang pelatih. Rio pergi bersama rombongan itu tanpa berpikir panjang. Ia berpikir bahwa ini adalah awal dari mimpi indahnya. Pada masa awal ketika Rio berada di tempat latihan, ia sangat bersemangat. Ia mendapatkan latihan siang dan malam, belajar keseimbangan, lompat tali, bahkan pertunjukan api. Namun, perlahan-lahan semua berubah. Rio seringkali dimarahi karena gerakannya dianggap lambat. Kadang ia dilempar tali atau rotan. Dan jika ia salah di atas panggung, hukumannya jauh lebih kejam dari sebelumnya. Sang pelatih memarahi Rio dengan teriakan-teriakan kasar dan juga pukulan-pukulan yang kasar. Suatu malam, saat Rio terlalu lelah dan menolak latihan tambahan, sang pelatih yang bernama Pak Suro ini datang membawa kabel listrik kecil. Katanya, hal itu dilakukan agar Rio tahu bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat dibutuhkan, dan agar Rio merasakan pahitnya siksaan apabila membangkang perintah-perintah Pak Suro atau sang pelatih. Rio disiksa dan disetrum dengan listrik, baik kakinya maupun badannya yang lain. Rio menggigil kesakitan, namun tak ada belas kasihan. Meskipun Rio berteriak keras, dan tak satu pun orang yang mendengarkan teriakan Rio, sebab ia berada di ruang kedap suara. Rio hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia takut dan ia memilih diam. Apabila ia ingin pergi, ia harus melewati jeruji-jeruji besi yang tak mungkin ia lakukan. Rio tetap tampil di atas panggung setiap malam dengan luka di punggung dan bekas lebam di tangan. Di hadapan penonton, Rio terus berusaha untuk tersenyum, padahal di dalam hatinya, jauh di dasar hatinya, ia menangis pilu. Di balik tenda, ia terus menangis, dan beberapa pemain lain pun tahu bahwa Rio mendapatkan siksaan sebagaimana mereka dulu pernah mengalami hal yang sama. Namun mereka tak satu pun dari mereka berani melawan.
Sang pelatih memang terkenal dengan sebutan orang yang sangat kejam. Siapapun yang membantah, maka ia tidak segan-segan untuk melakukan penyiksaan dan juga memarahi dengan kata-kata yang cukup kasar. Alih-alih diberi uang, mereka yang melawan atau tidak giat belajar, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kini Rio hanya bisa menjalani kehidupannya yang sangat getir. Rio tidur hanya beralaskan tikar, makan seadanya, dan sering kelaparan. Tapi ia terus bertahan karena ia percaya suatu hari akan ada orang yang menolongnya. Setiap malam Rio selalu teringat kedua orang tuanya. Ia menyesali perbuatannya karena ia telah melakukan dosa dengan tidak pamit kepada orang tuanya. Pada suatu hari di suatu pertunjukan di sebuah kota besar, Rio jatuh dari tali. Penonton terdiam. Rio tak bisa bangun. Seorang dokter yang kebetulan menonton langsung naik panggung. Dan dokter itu terkejut ketika membuka baju Rio. Semua terkejut. Badan Rio penuh luka, baik luka baru maupun luka lama. Dan juga ada bekas strum di bagian kaki, tangan, dan dadanya. Ketika itu, polisi dipanggil. Pak Suro kemudian diperiksa atas semua yang telah ia lakukan. Ternyata selama ini banyak laporan serupa dari mantan pemain sirkus yang dulu pernah dilatihnya. Namun karena di balik sang pelatih ada kekuatan besar, ada orang-orang yang secara ekonomi kaya dan membackup seluruh perbuatan sang pelatih, sehingga laporan demi laporan ditolak mentah-mentah. Rio dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Ia ditampung oleh dinas sosial dan kemudian diasuh oleh keluarga dermawan. Ia diberi kesempatan untuk sekolah lagi. Namun satu hal yang membuat Rio tak pernah menyerah adalah mimpinya. Ia mulai belajar seni pertunjukan secara resmi. Ia ikut komunitas seni akrobatik dan perlahan Rio jadi inspirasi semua orang. Dari anak jalanan menjadi pelatih akrobat anak-anak. Ia mengajarkan bahwa sirkus bukan soal menyenangkan orang lain, tetapi menyampaikan keindahan lewat seni dan disiplin, bukan lewat paksaan maupun kekerasan. Dan kita yang menonton, semoga tidak hanya menikmati tawa dari panggung, tapi juga belajar bahwa di balik senyum pemain sirkus bisa jadi ada luka yang tak mereka tunjukkan. Dan meskipun mereka melaporkan ke penegak hukum, yang terjadi justru adalah sesuatu yang tak pernah mereka duga, sebab mereka tidak memiliki bukti dan orang yang akan dilaporkan memiliki kekuatan besar, sehingga para penegak hukum akan tetap melindungi yang kuat dan menghancurkan yang lemah. Semoga Rio adalah orang terakhir yang mendapatkan siksaan, dan semoga hukum di negeri ini tidak hanya tajam di atas kemudian tumpul di bawah.